Oke, masih berjumpa lagi di channel Bengkel Simpang 3. Video kali ini kita akan membongkar bagian CVT untuk motor Vario 125 ya. Oke, untuk di bagian CVT-nya di saat kita putar ban belakang dia bunyi kretek-kretek ya. Seperti ini bunyinya. Nah, seperti ini ya. Sangat kasar banget untuk suara CVT-nya. Oke, langsung saja kita bongkar, kita cek apa saja yang rusak. Kita buka dulu untuk bautnya ya. Oke, kita tes dulu ya, kita putarkan seperti ini. Nah, kasar ini ya suaranya. Coba kita buka untuk bagian pulinya. Kita buka dulu. Oke, ini sudah kita buka untuk memastikan apakah kelahar puli atau bagian gardanya. Setelah kita buka seperti ini, baru kita putar lagi untuk ban belakangnya ya. Nah, sekarang sudah ketahuan bagian mana yang rusak. Ternyata bukan di bagian kelahar puli ya. Memang kelahar pulinya sedikit ini yang di bagian sini ya, yang ini, yang kelahar yang ini ya, itu sedikit agak godak dikit. Cuman untuk suara yang paling terdengar paling parah ya, penyakit yang paling parah itu di bagian gardan ya. Nah, ini ya. Ini di bagian gardannya, entah itu di bagian kelahar atau di bagian gigi gardannya ya. Jadi untuk pengecekan bagian belakang, bagian CVT, entah itu di bagian puli atau di bagian gardan, itu harus dicek satu persatu ya. Jadi supaya untuk penyervisan atau penggantian spare part tidak terjadi kesalahan ya. Aturan nggak harus diganti, itu diganti, jadi nanti nggak tepat sasaran. Nah, ini sudah ketahuan di mana penyakitnya ya. Penyakitnya yaitu di bagian gardan, entah itu giginya atau kelaharnya kita belum tahu. Oke, kita cek dulu untuk bagian oli gardannya ya. Nah, oli gardannya kita buka dan ternyata oli gardannya itu masih ada. Cuman untuk di dalam oli gardannya itu ada serpihan-serpihan besi ya. Ya, mungkin ada gesekan antara gear gardan atau untuk bagian kelahar gardannya yang rusak. Nah ya, ini, nah itu dalamnya itu kayak ada besi-besi serpihan-serpihan ya.
Oke, bagian gardennya kita buka ya. Kita buka. Kita cek satu-satu. Oke, kita cek mulai dari kelaharnya dulu. Oke, untuk kelahar di bagian aspuli ini ya, kelahar aspuli yang ini. Nah, di bagian kelahar aspuli yang bagian sini kalah ya, satu. Untuk kelahar yang ini masih bagus, ini aja yang rusak. Ini penyakit yang pertama sudah ketemu di kelahar bagian puli kalah. Terus kita lanjut untuk permasalahan yang bunyinya kemeratak. Oke, di sini sudah ketahuan lagi, sudah ketemu lagi penyakitnya, yaitu di bagian aspulinya ya. Aspulinya untuk giginya itu rusak ya. Nah, bentar. Untuk giginya rusak ini ya. Nah, ini gigi kelahar dua-duanya kalah. Wow. Nah ini ya, yang ini yang jadi masalah, yang bunyi ya. Ini yang menimbulkan suara kasar ya, bunyi kasar, rak kayak gitu ya. Berarti kita harus ganti as pulinya. Coba kita lepas dulu ya untuk asnya. Oke, untuk asnya ini sudah kita bongkar. Nah, ini asnya ya kayak gini ya, parah sekali. Ini sudah kalah ya, karena kemungkinan ada bagian atau serpihan bagian kelahar yang nyelip di bagian suri-surinya ini, gigi surinya ini ya. Nah, ini kalah ini nggak bisa halus dan kelaharnya bunyi kayak gini ya. Kasar banget. Berarti kita harus ganti as ini dengan kelaharnya, kelahar yang ini juga. Nah, ini kelahar ini ya. Untuk kelaharnya ini nomornya 6202. Kelahar yang di bagian bak CPT-nya. Terus kelahar yang ada di asnya ini berapa nomornya ya? Ini kalau nggak salah. Mana ini? 9052. Itu kayaknya. Nanti kita ganti ya yang baru. Oke, untuk as gardannya sudah kita belikan ya, yang asli. Ini asli ya, KZR. Nah, ini untuk perbedaannya di bagian sini ya. Di bagian sini gigi ini ya. Kalau yang lama itu sudah menipis, sudah tipis banget ya untuk giginya ini, gigi surinya. Kalau yang baru masih tebal, karena ini kalah di bagian sini ya. Kalau kita tidak ganti untuk bagian as pulinya, itu nanti timbul suara ngunguk ya. Nah, cuman kalau kita ganti yang baru, dia akan press seperti ini ya. Oke, untuk laharnya kita ganti merek Koyo yang ukuran yang besar, yang di bagian sini ya. Ini nomornya berapa ya? Untuk kelahar yang besar itu 6204 ya, yang di bagian sini. Yang ini yang besar 6204. Terus yang di ujung sini kelaharnya 6202 ya, yang ini. Oke, kita rakit dulu. Nanti kita tunggu hasilnya gimana, halus atau masih kasar.
Oke, untuk bagian gigi gardannya sudah kita pasang ya. Untuk catatan untuk teman-teman yang membongkar untuk gardan motor Vario ya, diingat ya untuk kodenya, supaya untuk gigi gardannya yang bagian sini ya, bagian sini supaya tidak terbalik, kita lihat dari tanda yang ini ya. Nah, ini kita samakan untuk tanda yang di bagian as roda belakang ya. Yang ini kan ada tandanya, jangan sampai terbalik ya. Ini sama ya untuk tandanya ya. Nah, cuman kalau kita balik seperti ini, ntar kita lepas dulu ya. Nah, kita balik seperti ini kan nggak sama tandanya ya. Nah, ini ciri-cirinya. Masalahnya nggak ada kode ya, cuman tanda saja ya di bagian sini. Nah, jangan sampai terbalik, perlu diingat ya untuk gigi yang bagian ini, bagian tengah ya. Nah, gitu. Nah, kita pasang seperti ini lagi. Nah, oke, kita lanjut tutup untuk penutup gigi gardannya. Oke, untuk bagian gigi gardannya dan as gardan, kelahar gardan sudah terpasang dengan rapi ya. Langsung saja kita tes. Kalau sebelum kita ganti bagian kelahar as puli ya, dan as pulinya ini ya, itu bunyinya kasar sekali ya. Coba kita tes, kita putar. Nah, seperti ini ya teman-teman, yang aslinya itu bawaan yang normal halus ya. Oke, coba kita kasih beban untuk pulinya, kita pasang dulu ya. Memastikan untuk kelahar pulinya itu bermasalah atau masih bagus, kita tes dulu. Seperti ini caranya. Bentar. Nah, seperti ini ya. Kita pasang dulu untuk mangkoknya, nggak usah diikat baut, nggak usah ya, cuman kita tahan saja kayak gini. Langsung kita puter. Kalau memang kelahar pulinya dia bermasalah, pasti timbul suara kasar. Bentar ya. Nah, ini halus ya, halus, nggak ada suara. Oke, bagus ya. Jadi permasalahan gardan Vario 125 yang kasar, yaitu di bagian kelahar aspuli, dan gigi aspulinya ini kalah ya. Jadi sudah nggak press lagi di bagian gigi tengah sini ya. Oke. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang mempunyai kendala motor maticnya yang di bagian CVT kasar ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.